Manokwari telah mengirimkan tim untuk ke Waropen Provinsi Papua menjemput pelaku penyebaran ujaran kebencian. Satlantas Polres Manokwari menggelar apel operasi keselamatan berlalu lintas selama 14 hari ke depan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polres Manokwari telah mengirim tim untuk ke Waropen Provinsi Papua untuk menjemput pelaku penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan akun Facebook atas nama Eci yang sempat membuat warga Manokwari melakukan aksi protes dengan melakukan pemalangan pada Senin 28 Februari 2022 kemarin. Kasus ujaran kebencian kini telah ditangani Polres Manokwari pasca aksi protes yang dilakukan masyarakat suku besar Arfak di sejumlah jalan dalam kota Manokwari pada Senin 28 Februari 2022 kemarin. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom kepada media usai memimpin apel operasi keselamatan Mansinam 2022 Selasa pagi mengatakan, dari hasil penyelidikan terakhir yang bersangkutan saat ini berada di daerah Waropen Serui, Provinsi Papua. Dengan adanya informasi yang diterima, pihak Polres Manokwari langsung mengirimkan tim yang diberangkatkan sejak Senin kemarin menuju Serui dan selanjutnya menuju Waropen untuk membawa pelaku ke Manokwari. Informasi yang beredar terkait ujaran kebencian di media sosial yang sudah sampai kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini Polres Manokwari sejak awal kejadian itu sudah melaksanakan upaya cepat untuk melakukan penanganan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Sudah ada 3 saksi yang kita periksa, khususnya yang pemilik akun awal daripada media sosial itu beredar. Kemudian dari pemilik akun awal ini ternyata hanya meneruskan screenshot dari terduga oknum lain yang menyampaikan konten-konten ataupun narasi ujaran kebencian di. Kapolres berharap kepada seluruh masyarakat Arfak di Manokwari untuk tetap tenang dan mempercayakan masalah ini kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap perkara ini, agar kondusivitas di Kabupaten Manokwari bisa berjalan aman tanpa adanya aksi-aksi seperti kemarin. Papua, khususnya di Manokwari, terlebih khusus lagi pada masyarakat Arfak, kami mengharapkan percayakan perkara ini kepada Polres Manokwari. Kami sudah estafet bekerja, fokus bekerja untuk segera mengungkap perkara ini dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Arfak agar menjaga sehingga kondusivitas daripada Manokwari bisa tetap kita jaga. Sebelumnya pada Senin 28 Februari kemarin, ratusan masyarakat sempat turun ke jalan dan melakukan pemalangan di beberapa titik sehingga membuat arus lalu lintas di Jalan Trikora menjadi lumpuh dan membuat situasi di Manokwari sempat tegang. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu, pemirsa, menyikapi insiden pemalangan di beberapa ruas jalan di Manokwari Senin kemarin, Bupati Manokwari Hermus Indo menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan. Senin 28 Februari 2022, beberapa ruas jalan di Manokwari dipalang akibat adanya ujaran kebencian yang dilontarkan salah satu pemilik akun Facebook yang isinya dinilai menghina suku Arfak. Menyikapi hal tersebut, Hermus Indo selaku pimpinan daerah dan juga salah satu putra Arfak menghimbau agar hal-hal negatif yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Manokwari harus dihindari. Kepada masyarakat khususnya suku besar Arfak, Bupati harapkan untuk tetap bersabar dan harus bijaksana dalam menyikapi situasi. Sebagai kepala daerah di kabupaten ini, ya kita mengharapkan untuk hal-hal yang negatif
seperti pencemaran nama suku, kemudian penghinaan dan lain sebagainya itu dapat dihindari untuk kemudian menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, tapi juga kerukunan dan juga kedamaian di antara sesama suku, agama dan ras di provinsi Papua Barat dan terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Yang kedua tentu saya mengharapkan pada suku besar Arfak untuk tetap bersabar ya, tetap bersabar untuk menghadapi. Kita melihat bahwa ini adalah sebuah cobaan yang tentu menguji kita untuk apakah kita ini kuat atau tidak. Jadi harus berpikir bijaksana untuk menyikapi situasi ini dan tidak boleh anarkis ya, tidak boleh anarkis dalam melakukan hal-hal yang kemudian merugikan kepentingan semua orang, misalnya palang memalang, kemudian melakukan penghinaan sebaliknya, atau juga melakukan tindakan-tindakan anarkis lainnya. Selain itu, Bupati Hermus juga menyampaikan agar hal ini hendaknya dijadikan sebagai ujian untuk membangun kualitas suku besar Arfak, serta menjadi pemicu untuk membangun sumber daya manusia. Saat ini banyak putra-putri Arfak yang dipercayakan untuk memimpin, sehingga masyarakat Arfak diharapkan tetap bersabar. Bupati juga berpesan agar masalah tidak dibesar-besarkan sampai melibatkan suku-suku lainnya di Manokwari, namun serahkan pada pihak berwajib yang menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat Arfak diminta untuk menjaga citra suku besar Arfak dengan baik, serta menjadi tuan rumah yang baik. Menjaga citra suku di kabupaten ini penting. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita menjadi masyarakat yang terbuka, mau menerima semua suku, agama dan ras di kabupaten ini. Ingat, kita sendiri tidak maju seperti hari ini. Tapi kalaupun hari ini kita maju, ada suku-suku lain yang diutus oleh Tuhan ke daerah kita untuk mendidik dan mempersiapkan kita. Dan hari ini, ya kita sudah maju seperti suku-suku lainnya. Jadi hal sepele ini jangan ditanggapi dengan hal yang dianggap terlalu berat, lalu membuat hubungan persaudaraan kita antar sesama keluarga, sesama suku di Kabupaten Manokwari ini kita retak. Ingat bahwa hidup ini adalah manusia adalah makhluk sosial, hidup saling bergantungan. Kita suku besar Arfak kita membutuhkan suku-suku lain, tetapi juga suku-suku lain juga membutuhkan kita. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia melalui bidang lalu lintas akan menggelar operasi keselamatan selama 14 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan dan memelihara situasi Kamtibmas Keselamatan dan ketertiban Karlantas yang kondusif, serta upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi, Polres Manokwari melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Mansinam 2022 yang berlangsung di Selasa, 1 Maret di halaman Mapolres pagi tadi. Pelaksanaan apel gelar pasukan ini ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada para perwakilan personil yang ditunjuk dan pemeriksaan pasukan sebagai wujud kesiapan menyukseskan pelaksanaan operasi. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom dalam amanatnya menyampaikan operasi keselamatan Mansinam 2022 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 1 Maret sampai 14 Maret 2022, serentak di seluruh Indonesia. Dan dalam operasi Mansinam tahun 2021, tingkat pelanggaran mengalami kenaikan sebanyak 70% dibandingkan dengan periode 2020. Lalu lintas operasi keselamatan Mansinam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 70% dibandingkan dengan periode 2020. Jumlah pelanggaran lalu lintas operasi keselamatan Mansinam tahun 2021 sejumlah 1.179 pelanggaran. Operasi keselamatan Mansinam tahun 2022 ini akan dilaksanakan selama 14 hari yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Adapun sasaran operasi prioritas sasaran keselamatan tahun 2022, yaitu bagi pengemudi Ranmor yang menggunakan HP, pengemudi di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI, mengemudi Ranmor dalam pengaruh minuman beralkohol, melawan arus, pengemudi Ranmor yang tidak menggunakan safety belt, dan mengemudikan Ranmor secara ugal-ugalan. Sasaran prioritas operasi keselamatan tahun 2022 di wilayah Polda Papua Barat, yaitu pengemudi Ranmor yang menggunakan HP, pengemudi Ranmor yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI, mengemudikan Ranmor dalam pengaruh alkohol, melawan arus, pengemudi Ranmor yang tidak menggunakan safety belt dan mengemudikan Ranmor secara ugal-ugalan, serta 1 pelanggaran overdimensi dan overload. Dengan penindakan sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas tersebut, maka diharapkan operasi keselamatan tahun ini dapat menekan angka jumlah korban fatalitas. Kapolres berharap dengan adanya penindakan lalu lintas tersebut, diharapkan operasi keselamatan tahun ini dapat menekan angka jumlah korban fatalitas, meminimalisir kemacetan lalu lintas, sehingga dapat mewujudkan Sitkamsel Tipcar Lantas. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 31 siswa lulus tidak terpilih calon Bintara Noken Polri tahun 2021 beri waktu 1 minggu bagi Kapolri untuk segera mengakomodir mereka. Jika tidak diakomodir, maka puluhan chassis akan kembali menuju Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. 31 chassis Bintara Polisi Wanita lulus tidak terpilih pada pengumuman hasil seleksi Bintara Noken 2021 kemarin. Saat ini masih bertahan di Manokwari. Untuk memastikan status mereka apakah diakomodir pada penerimaan polisi tahun 2022. Karena sebelumnya pada gelombang kedua di bulan Februari tahun 2022 kemarin kembali tidak diakomodir. Akibat tidak diakomodir di gelombang kedua kemarin, Koordinator Tim Perwakilan Chassis Bintara Noken Polwan Polda Papua Barat yang lulus tidak terpilih, Abdul Jalil Paus mengatakan telah mengambil keputusan bila mana selama 1 minggu ke depan tidak ada kabar dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait surat yang dikirim beberapa waktu lalu. Maka 31 anak ini akan kembali menuju Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta kebijakan orang nomor 1 di Indonesia agar anak-anak ini bisa masuk sebagai polisi. Bagaimana pembekalan fisik untuk anak-anak ini yang mungkin bertempat di Manokwari Selatan. Kami juga sudah punya ikhtiar atau sudah punya suatu keputusan bila mana sampai dengan seminggu tidak ada kabar dengan surat yang kami kirim ke Kapolri, kami dengan 31 anak-anak ini akan menuju ke Mabes Polri atau menuju ke Jakarta. Kami akan minta kebijakan untuk Bapak Presiden Jokowi untuk anak-anak putri ini juga bisa mengabdi bagi NKRI. Sementara itu mewakili 31 chassis lulus tidak terpilih, Anna Farneubun mengatakan selama berada di Manokwari ia dan teman-teman terus berlatih seperti apa yang dilakukan oleh polisi wanita saat menjalani pendidikan. Dirinya berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Kapolri dan bersama daerah agar apa yang dicita-citakan oleh 31 chassis lulus tidak terpilih supaya bisa diakomodir segera menjadi bagian dari Polwan yang kembali dibuka pada penerimaan di tahun 2022 ini. Saya perwakilan dari 31 chassis Polwan lulus tidak terpilih kategori A dan B. Di sini saya menyampaikan kami semua dalam keadaan sehat dan apa yang kami lakukan sama seperti yang dilakukan di SES Polwan, yaitu berlatih, push up, sit up, lari, dan jasmani lainnya. Dan kami berharap semoga apa yang kami harapkan kepada Kapolri, Presiden, dan yang terkhusus untuk pemerintahan Manokwari, untuk cita-cita dan harapan kami bisa mengikuti pendidikan di bulan Maret dan bisa membawa nama kabupaten serta mengabdi kepada nusa dan bangsa. Dan harapan saya kepada yang terhormat Kapolri untuk bisa mengakomodir kami semua dan bisa kami juga bisa mengabdi kepada NKRI sama seperti teman-teman kami
yaitu Polki. Itu saja, terima kasih. Salam sehat. Sebagai koordinator tim perwakilan Casis Bintara Noken Polwan Polda Papua Barat yang lulus tidak terpilih, Abdul Paus menyampaikan dalam waktu dekat 31 casis ini akan kembali mengikuti pelatihan fisik yang berlokasi di distrik Manokwari Selatan guna menggenjot kondisi mereka. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 245 personil TNI Angkatan Laut terdiri dari Koarmada 3, Lantamal 14 Sorong, dan Marinir dikerahkan untuk membantu membersihkan sisa puing rumah yang hanyut pasca dihantam gelombang pasca Senin 22 Februari 2020 lalu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah atas kerusakan rumah akibat diterjang gelombang pasang di kawasan Klademak 2 Pantai, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. Jajaran TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah melakukan kerja bakti, membersihkan puing-puing rumah dan menggelar bakti sosial bagi masyarakat yang terkena musibah. TNI Angkatan Laut menurunkan sebanyak 245 personil yang terdiri dari Koarmada 3, Lantamal 14 Sorong, dan pasukan Marinir yang tergabung langsung untuk melaksanakan aksi pembersihan sisa puing rumah yang hanyut. Kegiatan tersebut berlangsung Kamis 24 Februari 2022. Selain membantu warga untuk membersihkan puing-puing, jajaran Koarmada 3 juga melaksanakan pengobatan gratis dan pemberian bantuan sembako bagi warga yang terkena musibah yang sementara berada di tenda-tenda pengungsian. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah mengatakan, keberadaan TNI Angkatan Laut ingin membantu warga yang terkena musibah meski tidak seberapa, akan tetapi untuk meringankan beban mereka. Menurut Panglima, ada 245 personil dikerahkan untuk turun langsung untuk membantu warga di sekitar membersihkan sisa-sisa puing rumah yang roboh akibat diterjang gelombang pasang. Pagi ini kita sengaja melaksanakan kerja bakti di daerah Jembatan Puri sini karena kemarin ada bencana ombak besar, pasang tinggi. Setelah kita tahu ada beberapa masyarakat di sini, saudara-saudara kita yang kena dampaknya, ada yang rumahnya rusak, barang-barangnya hilang. Kami dari Koarmada 3, Lantamal 14 dengan Marinir bersama-sama kita ingin sedikit membantu saudara-saudara kita di Jembatan Puri sini. Mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini bisa meringankan beban mereka. Kita juga siapkan seluruh anggota untuk kerja bakti, bersihkan puing-puing. Mungkin ada barang-barang yang masih di laut. Kemudian kita juga memberikan bantuan sedikit untuk tambahan untuk bertahan hidup. Usai melaksanakan kegiatan, Pangkoarmada 3 menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada 194 jiwa yang sementara mengungsi. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendorong UMKM agar tetap produktif, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar kegiatan Kaki Seribu Expo, di mana kegiatan ini UMKM binaan Bank Indonesia memamerkan produknya. Bertempat di Manokwari City Mall bulan Februari 2022, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat menggelar Kaki Seribu Expo, di mana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong UMKM melalui kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Rangkaian kegiatan Kaki Seribu Expo merangkum showcase offline produk UMKM Papua Barat dengan tema yang selaras dengan presidensi G20 Indonesia, sosialisasi online tentang transaksi digital untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan melalui peningkatan pengguna QRIS sebagai salah satu metode pembayaran. Serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat dan penyerahan secara simbolis bantuan program sosial Bank Indonesia PSBI, dedikasi untuk negeri, berupa modifikasi kapal ambulans laut kepada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Pasarkan Manokwari yang sekaligus meresmikan secara offline penggunaan kapal ambulans. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani dalam arahannya mengatakan,
Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat yang secara intens mengembangkan UMKM di Papua Barat, sekaligus mengajak kita untuk mencintai produk unggulan Papua Barat, serta mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi dan sinergi Bank Indonesia khususnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat yang secara intens mengembangkan UMKM dan senantiasa mengajak kita mencintai serta membeli produk UMKM unggulan Papua Barat guna mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Melalui kegiatan Kaki Seribu Expo dapat memberikan nilai tambah bagi UMKM, juga mendukung program pemerintah untuk pencapaian herd immunity agar dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan optimalnya pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Dr. Lili bersama rombongan mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melakukan kunjungan di Sorong, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan melakukan kunjungannya ke Puskesmas Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, Lili mengamati pelayanan kesehatan di Puskesmas Waisai sangat baik untuk Kepulauan Raja Ampat karena telah mengimplementasikan layanan digitalisasi, terkhusus antrean online melalui aplikasi mobile JKN. Proses pelayanan kesehatan pun akan lebih praktis dan mudah diakses oleh peserta JKN KIS. Lili menambahkan, saat ini FKTP diharapkan dapat terus mengedukasi peserta JKN KIS terkait digitalisasi layanan seperti antrean online yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN sehingga pemanfaatannya dapat lebih optimal. Lili mengapresiasi atas komitmen pihak Puskesmas Waisai dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN KIS yang telah siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan antrean online guna mempermudah peserta dalam proses mendaftar pelayanan. Jadi kami datang sini melihat juga fasilitas kesehatan yang ada di Raja Ampat untuk memastikan bahwa setiap peserta JKN di Kabupaten Raja Ampat ini mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu. Jadi kita lihat di sini ini tempatnya sangat bagus, kemudian sudah menerapkan antrian online, sehingga ini akan mempermudah dan mempercepat layanan. Kemudian juga tadi petugasnya juga penuh APD sehingga menjamin keamanan baik untuk nakesnya sendiri maupun untuk pasien. Apalagi dengan inovasi terbaru yang mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK dengan sistem di FKTP peserta sudah bisa mendapatkan pelayanan cukup dengan menyebutkan NIK atau menunjukkan EKTP. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa mengusung tema optimalisasi peran HWK melalui program digitalisasi organisasi dan Satuan Kerja Himpunan Wanita Karya. HWK Papua Barat memperingati HUT ke-41 tahun yang berlangsung Senin 28 Februari 2022 di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Di HUT-nya yang ke-41 tahun, HWK Papua Barat menggelar lomba menyajikan makanan yang diikuti oleh anggota Himpunan Wanita Karya yang berlangsung Senin 28 Februari 2022 kemarin. Sekaligus lomba ini dirangkaikan dengan resepsi hari ulang tahun HWK. Di mana lomba yang diikuti oleh 6 tim tersebut dinilai langsung oleh Aneke Kawap selaku Ketua HWK Provinsi Papua Barat. Ketua Himpunan Wanita Karya Provinsi Papua Barat, Aneke Kawap, dalam sambutannya menyampaikan, usia ke-41 tahun kiranya semakin mengoptimalisasi HWK melalui peran vitalisasi organisasi dan satuan kerja. Sekaligus ini menjadikan momentum untuk merenungkan kembali tentang peran dan fungsi HWK sebagai ormas penggerak perempuan yang ikut membantu memecahkan persoalan bangsa ke depan.
Peringatan HUT AWK tahun ini masih dilaksanakan dalam keprihatinan pandemi COVID-19. Aneka berharap di saat pandemi COVID-19 belum berakhir, peran HWK di tengah-tengah masyarakat perlu dilakukan dengan program yang ada. HUT AWK ke-41 bertema optimalisasi peran HWK melalui program digitalisasi organisasi dan satuan kerja Himpunan Wanita Karya Satker HWK merupakan momentum untuk merenungkan kembali tentang peran dan fungsi HWK sebagai ormas pergerakan perempuan dalam membantu memecahkan kompleksitas persoalan bangsa. Peringatan HUT HWK tahun ini masih dilaksanakan dalam keprihatinan penanganan pandemi COVID yang belum usai. DPP HWK dalam rangka memperingati HUT HWK ke-41 juga telah mengirim surat keputusan nomor ×2/10-DPD HWK _Romawi 1/2022 tentang petunjuk pelaksanaan Juklat pelaksanaan HUT HWK ke-41 tahun 2022 yang ditujukan kepada DPD HWK tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Papua Barat, Lani Lakotani menyampaikan, selama ini Himpunan Wanita Karya Papua Barat telah banyak berkontribusi dan menunjang segala program kerja yang dilaksanakan oleh BKOW. Wanita juga sebagai kader pembangunan wadah organisasi, diharapkan melalui HUT organisasi ke-41 tahun, terus menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan membangkitkan prakarsa masyarakat tingkat pedesaan melalui pembinaan kepada kadernya demi kesejahteraan bersama. Sama organisasi wanita sejak BKOW Provinsi Papua Barat terbentuk. Dan selama ini HWK selalu berkontribusi, selalu menunjang segala program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Wanita sebagai kader pembangunan maupun kader organisasi sebagai wadah untuk menerpa kebersamaan arah dan langkah wanita yang berorientasi pada karya dan kekaryaan. Dalam usianya yang 41 tahun sekarang ini, organisasi HWK juga telah mengembangkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan prakarsa masyarakat di tingkat pedesaan melalui pembinaan para kader seperti mengajarkan para kader masak-memasak, bercocok tanam, merawat kecantikan, dan lain-lain demi kesejahteraan keluarga mereka. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Ulang Tahun HWK ke-41 mengusung tema optimalisasi. Di akhir acara dilakukan pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua Himpunan Wanita Karya bersama Ketua BKOW Manokwari, PKK dan sejumlah pengurus organisasi di Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Papua Barat kembali menggelar musyawarah wilayah kedua yang dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili staf ahli bidang otonomi khusus Tamrin Payapo. Pembukaan musyawarah wilayah kedua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS Papua Barat yang berlangsung Jumat 25 Februari 2022 kemarin di Hotel Astonio Manokwari dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat yang ditandai dengan pemukulan tifa bersama Ketua IWSS Pusat dan IWSS Papua Barat. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang otonomi khusus Tamrin Payapo menyampaikan, melalui musyawarah ini tentu diharapkan pemilihan Ketua Umum Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Papua Barat yang baru tahun 2021-2026 dapat memilih ketua yang memiliki kriteria dan membentuk kepengurusan yang mampu menjalankan nilai-nilai dasar dan saling mendukung antara anggota IWSS.
Gubernur juga berpesan bahwa organisasi IWSS ini harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua Barat dengan hati. Orang wilayah ini tentunya berharap dapat berjalan lancar agar agenda utama pemilihan ketua periode yang ketiga tahun 2021-2026 dapat terpilih ketua yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan selanjutnya. Dapat terbentuknya kepengurusan yang mampu menjalankan nilai-nilai dasar organisasi dengan baik, saling mendukung sesama pengurus dan seluruh anggota Ikatan Wilayah Sulawesi Selatan dan mampu mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Saya juga berpesan kepada seluruh anggota IWSS bahwa organisasi ini juga harus mampu menjadi mitra pemerintah daerah yang terus membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat. Sementara itu, Ketua Umum IWSS Pusat, Andi Nurhiyari, meminta kepada anggota IWSS yang ada di Papua Barat harus mencari pemimpin yang benar-benar sesuai dengan visi misinya dengan wajib ikut serta membangun Provinsi Papua Barat meski anggota IWSS merupakan wanita Sulawesi Selatan. Akan munas muswil sebaik-baiknya, pilih pemimpin yang memang cocok bagi ibu-ibu dan sesuai visi-misinya mengembangkan daerah Papua Barat. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah orang Sulawesi Selatan, itu benar. Tapi ibu-ibu adalah penduduk Papua Barat, sehingga wajib untuk ikut serta dalam pembangunan Papua Barat. Sebelumnya, Ketua IWSS Papua Barat, Ayu Humaria Batarai mengatakan, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan telah berdiri sejak tanggal 12 Juli 2011 dan hingga saat ini IWSS pengurus cabang telah terbentuk di 8 pengurus cabang di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pengurus sebanyak 1.300 orang. Situasi pandemi, bahkan di situasi rumah tangga wanita Sulawesi Selatan tidak akan pernah mudah. Kami berdiri di tanggal 12 Juli 2011. Kami memasuki periode 15 tahun, memasuki periode 10 tahun dan kami sudah membentuk 8 pengurus cabang di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pengurus sekitar 1.300 orang. Ini dengan anggota yang tersebar di seluruh kabupaten kota seluruh wilayah Papua Barat. Olehnya itu, mari kita bermusyawarah dengan baik dan benar sebentar, dan juga saya sekali lagi berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya ucapkan. Muswil kedua yang berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 25 dan 26 Februari 2022 berhasil menetapkan Ayu Humaria Batarai sebagai Ketua IWSS untuk periode 2021-2026. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa mensyukuri 1 tahun kepemimpinan Hermus Indo dan Edi Budoyo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Jumat pekan lalu digelar syukuran bersama di halaman kantor Bupati Manokwari. Syukuran 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari berlangsung Jumat pekan lalu di halaman kantor Bupati Manokwari. Dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, anggota DPRD Manokwari, pimpinan OPD, para kepala suku, ketua partai dan tokoh pemuda. Ucapan syukur yang berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bukan hanya berlangsung secara seremonial, namun pada kesempatan tersebut dilakukan juga dalam sebuah dialog antara pemerintah daerah bersama dengan para tamu undangan yang hadir. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut menyampaikan dialog yang berlangsung pada syukuran 1 kepemimpinan dirinya dengan Wakil Bupati dengan tujuan sebagai sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tentu juga ingin supaya peringatan atau memperingati 1 tahun kepemimpinan heboh di kabupaten ini
kita tidak hanya melakukannya dalam acara ucapan syukur, tapi kita juga ingin menggelarnya dengan melakukan temu seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kabupaten Manokwari. Untuk apa? Yang pertama adalah supaya ada dialog, ada komunikasi. Pertama adalah pemerintah wajib menyampaikan informasi pembangunan kepada seluruh masyarakat kita. Apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan juga ibu kota provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, mandiri dan sejahtera, tentu dengan moto Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Melalui dialog yang berlangsung pada peringatan 1 tahun kepemimpinan Hebo, Bupati Hermus juga menyampaikan bahwa pemerintah siap untuk menerima berbagai masukan dari stakeholder pembangunan di Kabupaten Manokwari, sebab pemerintah sendiri sangat terbatas dalam melakukan pembangunan. Karena itu momentum ini kita juga ingin menerima masukan dari seluruh stakeholder pembangunan yang ada di Kabupaten Manokwari. Kami pemerintah terbatas. Karena itu kita juga butuh dukungan, backupan dari seluruh masyarakat kita dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat konstruktif kita untuk bisa memperbaiki kinerja pemerintahan kita di Kabupaten Manokwari. Karena itu forum komunikasi yang hari ini kita gelar dalam rangka momentum memperingati 1 tahun kepemimpinan pemerintahan Hermus Indo dan Edi Budoyo adalah kita ingin berdialog dan berdiskusi langsung dengan Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa menerima hal-hal yang berarti dari Bapak Ibu untuk kita membangun Manokwari ini ke depan. Dialog yang bertujuan memberikan informasi pembangunan 1 tahun pemerintahan, selain pemerintahan daerah, Kapolres Manokwari dan juga perwakilan Dandim 1801 Manokwari juga turut serta dalam dialog. Sehingga banyak pertanyaan dan juga saran pendapat datang dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga tokoh pemuda. Di antaranya terkait maraknya miras di Manokwari serta tambang emas ilegal di Manokwari. Momentum syukuran 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dijadikan sebagai momentum untuk bersyukur kepada Tuhan dan 1 tahun kemenangan bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik sesuai yang diharapkan. Jadi jangan tanya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyiapkan strategi gerakan PKK sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program PKK, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari gelar Rakerda ke-9. Rapat kerja daerah ke-9 tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari yang bertujuan menyiapkan strategi sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan program PKK serta mewujudkan visi dan misi. Jumat pagi tadi dibuka secara resmi oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Rakerda yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari dihadiri Wakil Bupati Edi Budoyo, Sekda Manokwari, pimpinan Forkopimda Manokwari, pengurus tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, gabungan organisasi wanita serta PKK dari tingkat distrik dan kelurahan. Ketua tim penggerak PKK Manokwari, Nyonya Febelina Indo dalam sambutannya menyampaikan, Rakerda yang berlangsung di tengah pandemi jangan dijadikan sebagai rutinitas 5 tahunan, namun dijadikan sebagai forum evaluasi dan perencanaan program PKK. Penggerak PKK Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan saat ini, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tentu membatasi ruang gerak, berlangsungnya sebuah pertemuan. Namun Rakerda 9 tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang diselenggarakan tidak hanya segera memenuhi ketentuan sebagai rapat kerja 5 tahunan saja, tetapi lebih berarti pelaksanaan Rakerda 9 tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari tahun 2022 sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun gerakan PKK untuk periode 5 tahunan. Rapat kerja daerah 9 saat ini yang mengusung tema sinergitas dan kemitraan menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera diharapkan dapat menjadi forum
untuk kita dapat berbagi dan sinkronisasi program kegiatan secara berjenjang baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota, distrik, kelurahan, dan kampung. Namun dijadikan sebagai forum evaluasi dan perencanaan program. Selaku Ketua Tim PKK, Febelina Indo berpesan agar seluruh peserta Rakerda baik kabupaten, distrik, dan lurah dapat serius dalam mengikuti Rakerda PKK ke-9 sehingga hasilnya dapat diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing. Bupati Manokwari Hermus Indo yang juga sebagai pembina tim penggerak PKK dalam sambutannya berharap program yang dirumuskan dalam Rakerda dapat disinkronkan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Karena sebagai momentum untuk meningkatkan peran serta dan fungsi PKK sebagai pelopor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan 10 program PKK yang nantinya akan dirumuskan dalam program kerja, baik program unggulan, program prioritas maupun program rutin. Saya berharap program kegiatan yang nantinya dibahas dalam rapat kerja ini dapat mendukung visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, yaitu terwujudnya Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan ibu kota Provinsi Papua Barat yang religius, berbudaya, berdasari, mandiri, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, rapat kerja adalah agenda wajib yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi sebelum pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan, rapat kerja yang merupakan hal yang dilakukan bagi semua organisasi sebelum melaksanakan program dan kegiatan organisasi. Untuk itu, Bupati berharap agar tim penggerak PKK dapat mengimplementasikan program kerja yang dirumuskan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Polres Manokwari menggelar deklarasi pencanangan WBK dan WBBM. Bertempat di ruang data Mapolres Manokwari, Kamis 24 Februari 2022 kemarin, Polres Manokwari menggelar pertemuan dengan Forkopimda dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom dalam sambutannya mengatakan, sebelumnya ia sangat pesimis karena WBK sudah dicapai oleh Polres Manokwari. Namun dalam beberapa tahun ini, Polres Manokwari belum mencapai wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Ia pun berharap di tahun ini dengan semangat para anggotanya, maka pesimis itu ia tinggalkan untuk bisa mencapai WBBM dengan kondisi yang ada di Mako Polres yang saat ini menjadi sentral pelayanan bagi masyarakat. Pesimis sebenarnya Pak Sekda, saya agak pesimis sebenarnya karena WBK sudah dicapai oleh Polres Manokwari, namun dalam tempo beberapa tahun belum bisa mencapai WBBM, sehingga pesimis saya itu kemudian saya tepiskan dengan semangat dari Pak Kabakren kami ya untuk kami bisa mencapai WBBM di tahun ini walaupun dengan kondisi yang ada, baik Mako Utama, bangunan pelayanan lalu lintas, kemudian bangunan Satpol Air dan seluruh komplek daripada Polres Manokwari. Dengan semangat dari para anggota, saya kemarin disemangati dan saya menyampaikan kepada mereka, ayo mari sama-sama kita untuk mencapai kondisi ataupun WBBM di Polres Manokwari sebagai tindak lanjut daripada WBK. Namun tolong saya dibantu oleh semua anggota, kita sama-sama satu tujuan. Tidak hanya bicara tentang anti korupsi, namun yang utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat juga memahami bahwa Polres Manokwari adalah salah satu instansi yang memiliki pelayanan langsung kepada publik. Tentu, kualitas pelayanan ini harus selalu prima dan kualitas pelayanan peningkatan harus beragam untuk diterapkan di garis terdepan sampai dengan level manajerial. Tidak hanya berbicara tentang anti korupsi, namun juga berbicara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kita semua memahami bahwa Polres Manokwari adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung untuk publik. Tentu kualitas pelayanan publik harus selalu prima dan kualitas pelayanan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin beragam. Pelayanan prima harus diterapkan dari garda terdepan yang berhadapan langsung dengan publik hingga ke level manajerial. Untuk Polres Manokwari, saya berharap tentunya kepada seluruh jajaran Polres Manokwari dapat memiliki jiwa-jiwa pengabdian untuk melayani kepentingan publik dengan lebih baik setiap harinya. Dalam acara tersebut turut hadir Wakapolres Manokwari Kompol Agustina Sineri, Kabak Ops, Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, dan Perwakilan Dandim 1801 dan Kavasarkan TNI Angkatan Laut. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.